Kita tahu berkomunikasi antar anggota keluarga itu penting, orang tua dengan anak, suami dengan istri, karena ketika terjadi komunikasi berarti ada hubungan, ada koneksi. Apa ya jadinya kalau antar anggota keluarga tidak terkoneksi hatinya dan pikirannya? Tetapi mengapa sebagian orang tua dengan anaknya atau anak dengan orang tuanya malah minim komunikasi, dan suami istri malah minim komunikasi? Padahal suami istri ini sebelum menikah sebagian mereka sangat rindu intens berkomunikasi. Itu sebabnya sebagian anak-anak remaja tidak nyaman bertemu dengan orang tuanya, karena selain karena overdosis nasihat, ada satu penyebab kenapa antar suami istri dan orang tua anak minim komunikasi yang seharusnya tidak seperti itu, bahkan tidak nyaman berkomunikasi. Sebab besar lain adalah gara-gara bahwa antar anggota keluarga ini ketika berinteraksi, berkomunikasi, topik yang dibicarakan hanya yang penting-penting. Yang penting-penting doang, itu artinya sama dengan bahasa lainnya berarti hanya membicarakan masalah. Nah, apa yang terjadi jika seorang suami bertemu istrinya, misalnya setiap ketemu yang diomongin hanya masalah. Pah gas habis, SPP belum dibayar, mama mau bicara, anak kita dipukul orang, ini ada iuran RT belum dibayar, dan seterusnya. Bahkan mungkin setiap istrinya melakukan mukadimah, pah mau bicara, lihat wajahnya aja bisa jadi masalah. Karena setiap bertemu yang diomongin yang penting-penting doang, yang penting-penting doang, yang penting-penting doang. Artinya yang penting-penting doang itu yang bermasalah. Apa yang terjadi dengan anak, yang dirasakan anak jika bertemu dengan orang tuanya, topik yang dibicarakan hanya yang penting-penting seperti bagaimana visi hidup kamu ke depan, bagaimana IPK kamu semester ini, bagaimana sekolah kamu hari ini, ya. Maka lama-kelamaan anak bisa jadi jawabnya cuma B aja, biasa aja, dan seterusnya. Karena bisa jadi yang dibicarakan hanya yang penting-penting doang. Maka ini berbeda dengan ketika sebagian suami istri dulu sebelum menikah, kenapa mereka begitu nyaman bicara, kenapa saat pacaran mereka begitu nyaman bicara, bahkan berjam-jam tak terasa bicara, karena metodenya sederhana sekali. Ya, orang-orang yang pacaran setiap berkomunikasi lebih sering mereka ngomongin hal nggak penting. Maka lakukan ini seharusnya itu dilakukan justru setelah menikah. Sebelum menikah harusnya ngomong yang penting-penting saat ta'aruf atau saat pacaran, karena membicarakan rumah tangga, kita tahu rumah tangga itu bisa untuk puluhan tahun kemudian. Setelah menikah, sebaliknya suami istri seharusnya ngomong yang tidak penting. Rumusnya adalah ngomong tidak penting dengan anggota keluarga itu penting. Kenapa? Supaya nyaman. Kenapa? Setelah nyaman nanti yang penting-penting pun kemudian tidak mendominasi interaksi antara keluarga. Akhirnya ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu orang tua, ya nyaman karena membicarakan masalah, membicarakan yang penting hanya bagian kecil. Tapi kalau setiap ketemu yang diomongin hanya yang penting-penting atau yang masalah doang, ya lama-kelamaan membebani pikiran. Buktikan saja. Begitu. Ya, apa yang dibacakan orang pacaran? Ternyata warna kesukaan kita sama, ya. Ternyata makanannya pedes banget, filmnya seru sekali, kan gitu. Ya, berapa banyak orang pacaran ngomong gimana kondisi negara kita, apakah jadi inflasi menaik, apakah resesi, dan seterusnya. Kan enggak juga, meskipun Anda pacaran dengan orang ekonomi misalnya, kan itu. Ya, bagaimana penegakan hukum di negara kita, meskipun Anda pacaran dengan orang yang orang hukum, apakah juga terjadi seperti itu? Ya, tidak juga, kan itu. Ya, ngomongin nggak penting, sekali lagi itu penting. Ngomongin kucing dengan anak-anak yang masih kecil, ngomongin bola dengan anak-anak yang sudah remaja, olahraga, ya hal yang nggak jelas bahkan, ya itu menjadi bagus. Seorang ayah
bercerita sama saya baru paham setelah mendengar penjelasan Abah di pelatihan. Ya, saya ini sibuk Abah. Karena saya sibuk, saya pikir karena waktu saya terbatas maka yang saya bicarakan dengan istri ya yang penting-penting doang. Itu karena waktu saya terbatas. Tapi saya menyadari sekarang itulah justru yang menyebabkan setiap ketemu istri ketemu saya itu rasanya hambar, tidak nyaman karena yang diomongin yang penting-penting doang. Justru waktunya terbatas lah. Bagaimana caranya pasangan, ya orang tua anak, suami istri sering-sering ngomong nggak penting sehingga hati dan jiwa merasa nyaman, sehingga kemudian saat ada masalah itu tidak mendominasi pikiran, sehingga saat ada masalah anak pun nyaman bercerita karena sudah merasa nyaman dengan orang tuanya.